Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan. Jumpa kembali dengan Kak Miracle. Hari ini kita mau beribadah di hadapan Tuhan. Sebelum itu mari kita berdoa. Lipat tangan, tundukkan kepala, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Kami boleh kembali bersama-sama memuji, meninggikan nama-Mu, mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami Engkau berikan sukacita, Kau berikan kegairahan Tuhan dalam memuji-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkat ibadah kami dari awal hingga akhir, Engkau yang menyertai Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kita yang siap bersukacita katakan amin. Yuk adik-adik kita bangkit berdiri bersama-sama, kita memuji Tuhan. Kita pujikan Big or Small. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja berkarya, bekerja berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Ta bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Ta bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Kita pujikan dari awal ya. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Pujikan dari awal. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Ta bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Ta bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Aku bisa. Ta bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Ta bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Haleluya. Kita mau memuji Tuhan lagi. Adik-adik masih bersemangat? Yuk kita lebih lagi bersukacita. Kita pujikan cari apa di dalam dunia. Karena Tuhan sudah membuat kita berharga. Kita juga selalu mencari Tuhan. Yuk kita pujikan cari apa di dalam dunia. Cari apa di dalam dunia? Cari apa di dalam dunia? Cari dunia tentu binasa. Cari Yesus yang penuh cinta. Cari apa di dalam dunia? Cari apa di dalam dunia? Cari dunia tentu binasa. Cari Yesus yang penuh cinta. Kita pujikan. Cari apa di dalam dunia? Cari apa di dalam dunia?
kita pujikan. Cari apa di dalam dunia? Cari apa di dalam dunia? Cari dunia tentu binasa. Cari Yesus yang penuh cinta. Cari Yesus yang penuh cinta. Cari Yesus yang penuh cinta. Haleluya, kita percaya Tuhan kita penuh cinta ya adik-adik. Yuk kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita lebih lagi memuji Tuhan, kita pujikan. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sama-sama kita ucapkan syukur, kita katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Kita menyembah Tuhan ya adik-adik. Segala pujian dan syukur kami naikkan kepadamu, ya Allah kami, Bapa di surga, kami anakmu. Terima kasih, kau selalu menjaga kami, melindungi kami, menyertai. Terima kasih Tuhan, kau buat kami turut gambar denganmu. Terima kasih, sungguh kau Bapa yang baik.
punya Bapa yang baik, Bapa yang ajaib. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Katakan terima kasih, terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Saya sabar Kak Dian Permata. Shalom adik-adik yang dikasih Tuhan, apa kabarnya sore hari ini? Ketemu lagi sama Kak Dian. Tetap bersuka cita, tetap semangat, tetap tekun dan setia untuk datang beribadah di hadapan Tuhan. Nah adik-adik, tadi kita sudah memuji, menyembah bersama dengan Kak Miracle dan Kak Timothy. Kini saatnya kita mempersiapkan hati kita untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangan kita, tutup mata kita dan tundukkan kepala kita. Allah Bapa yang baik, kami bersyukur dan kami bersuka cita buat semua kebaikan yang Kau berikan di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur buat setiap anak-anak-Mu yang hadir pada sore hari ini, walaupun secara online ya Bapa, tapi kami yakin dan percaya Engkau Allah hadir di tengah-tengah kami. Kami yakin dan percaya Engkau Allah bertata di atas setiap kebenaran firman yang akan disampaikan pada sore hari ini. Berkati seluruh anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, biarlah sukacita daripada surga turun memenuhi setiap kami semua. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan jam pemberitaan firman di dalam kuat kuasa tangan-Mu dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami menyerahkan semuanya dalam kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kita semua yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan berkata, amin. Shalom adik-adik. Selagi kalian berharap adik-adik tetap bersuka cita, semangat, tidak lelah, tidak bosan untuk ibadah. Siapa di sini yang bosan datang sama Tuhan? Jujur ayo. Jangan ada. Kita nggak boleh bosan untuk kita bertemu dengan Tuhan, untuk kita beribadah di hadapan Tuhan. Walaupun berdoanya, ibadahnya masih online, masih ketemu sama kalian secara online, tapi kalian berharap adik-adik semua bersuka cita. Adik-adik semua bergembira, bersemangat untuk ibadah bersama-sama dengan kita semua, dengan Kak Timothy, dengan Kak Miracle dan juga dengan Kak Dian. Oke, tema kita pada sore hari ini adalah melihat yang tak terlihat. Tema Kak Dian pada sore hari ini adalah melihat yang tak terlihat. Kak, apakah kita hari ini mau membahas hal mistis? Apakah kita di sini akan berbicara sesuatu yang nggak kelihatan, Kak? Apakah kita akan bahas tentang yang menyeramkan, Kak? Enggak. Walaupun tema kalian melihat yang tak terlihat, itu kalian bukan berbicara tentang hal mistis, bukan berbicara tentang hal yang menakutkan atau menyeramkan, tapi kalian berbicara tentang iman, melihat yang tak terlihat. Jadi adik-adik, iman adalah sarana untuk dapat melihat dunia yang tidak kelihatan. Jadi orang-orang selalu kadang memberikan penjelasan, baik kalian, baik guru-guru kakak sekolah minggu yang lain, iman itu adalah melihat sesuatu yang belum terlihat. Ini adalah fungsi dari iman. Iman adalah melihat sesuatu yang belum terlihat.
Jadi ketika kita berdoa sama Tuhan, kita menaikkan suatu doa, suatu harapan, itu adalah sesuatu hal yang belum kita lihat, suatu jawaban doa yang belum tentu mendapatkan jawaban dari Tuhan saat itu juga. Sama seperti kita berdoa, Tuhan sertai aku besok, sertai aku, berikan aku kepintaran, kepandaian, berikan aku mujizat, berikan aku pertolongan, berikan aku hadiah, berikan aku ini. Kita belum mendapatkannya, kita belum melihatnya depan mata kita. Tapi iman mengajarkan kita untuk kita menjadi orang yang tekun, menjadi orang yang percaya bahwa segala sesuatu yang kita doakan, kita imani akan kita dapatkan. Jadi adik-adik, iman itu cara kita melihat dunia rohani. Dengan iman kita belajar melihat sesuatu hal yang besar, yang dahsyat, yang luar biasa. Sedangkan kalau mata kita ini, panca indera kita bisa melihat hal-hal yang nyata, hal di depan kita, sama depan kalian. Oh ini HP, oh ini meja, oh ini kursi. Itu kita melihat dengan panca indera kita. Di Ibrani pasal 11 ayat pertama dikatakan bahwa iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Firman Tuhan mengatakan iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ketika Tuhan memberikan suatu janjinya kepada kita, ketika Tuhan memberikan suatu pernyataannya kepada kita, Tuhan memberikan suatu nasarnya atau janji kepada kita, kita harus percaya bahwa yakin bahwa kita akan menerimanya. Mungkin saat itu adik-adik belum menerimanya, tapi yakin dan percaya suatu saat, sewaktu-waktu, sesuai dengan waktunya Tuhan, kita akan melihat suatu mujizat. Jadi dikatakan bahwa iman adalah jaminan dari segala sesuatu yang kita harapkan. Di Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai yang kedua, firman Tuhan mengatakan, berkata, iman adalah jaminan atas segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh iman merekalah orang-orang pada zaman dulu memperoleh pujian. Jadi adik-adik, mari kita belajar untuk memiliki iman percaya sama Tuhan. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Berbahagialah ketika kita sudah berdoa sama Tuhan tapi kita masih menantikan jawaban Tuhan. Berbahagialah. Mungkin kita disuruh tunggu Tuhan 1 hari, 2 hari, 3 hari, 3 bulan, 4 bulan, 1 tahun, 2 tahun. Tapi Tuhan berkata, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Berbahagialah kita yang sudah berdoa sama Tuhan. Berbahagialah kita yang berpengharap sama Tuhan. Kita tetap kuat di dalam Tuhan walaupun Tuhan belum memberikan jawaban. Walaupun Tuhan belum memberikan suatu sinyal, tanda-tanda di mana kita akan menerima jawaban doa kita. Tapi Tuhan mengajarkan milikilah iman yang sekalipun kita belum melihat, tapi kita percaya. Jadi adik-adik, kita juga akan belajar lagi dari kisah seorang bapa di perjanjian lama. Adik-adik tahu yang namanya Bapak Abraham. Nah, dia ini termasuk dalam seseorang yang bisa melihat yang tak terlihat. Kok bisa, Kak? Nah, jadi adik-adik, Bapak Abraham ini dipanggil oleh iman percayanya sama Tuhan. Jadi adik-adik, oleh iman Abraham ketika dipanggil Tuhan itu dia taat. Kalau adik-adik tahu, Tuhan tuh berkata kepada Abraham untuk apa? Untuk pergi, untuk keluar dari negerinya. Taat untuk pergi ke suatu tempat yang diberikan sebagai milik pusakanya. Dan ia berangkat walaupun tidak tahu kemana ia akan pergi. Jadi adik-adik, di dalam Ibrani pasal 11 ayat ke-8 tadi, tentang iman tadi, kita akan melihat bahwa Abraham ini orang yang percaya sama Tuhan. Ketika Tuhan berkata kepada Abraham, Abraham pergi keluar dari negerimu.
Aku akan memberikan kepadamu suatu negeri yang berlimpah-limpah, suatu negeri yang luar biasa, suatu negeri yang akan mendapatkan perlindungan, suatu negeri yang sangat dahsyat luar biasa. Apakah saat itu Tuhan langsung memberikan negerinya saat itu juga? Enggak, adik-adik. Iman yang dimiliki Abraham adalah iman yang taat kepada Tuhan. Walaupun Abraham juga bingung, kok tiba-tiba Tuhan nyuruh dia pergi. Abraham juga bingung, Tuhan kok nyuruh aku pergi, itu pergi kemana? Tapi karena Abraham memiliki iman yang taat, dia yakin dia akan melihat sesuatu hal yang luar biasa di kedepannya. Dia menjadi pribadi yang mau melakukan sesuai dengan perintah Tuhan. Ketika Tuhan berkata pergi, dia pergi. Walaupun Abraham tidak tahu kemana ia harus pergi ketika ia melangkah dalam ketaatan kepada panggilan Allah. Adik-adik, mungkin kita saat ini nggak tahu, Tuhan kak, aku dipanggil Tuhan untuk apa ya kak? Kok Tuhan nggak berbicara sama aku secara audible, nggak langsung berkata, hei anakku, ayo kau pergi. Mungkin Tuhan belum berbicara kepada kita seperti itu. Tapi kalian mengajar kepada adik-adik, kita semua memiliki panggilan di dalam kehidupan kita. Ketika ada lagu, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Tuhan memanggil kalian, Tuhan memanggil adik-adik. Dan ketika kita dipanggil Tuhan, kita jawab iya. Kita berkata, iya Tuhan, ini aku, pakai aku menjadi alatmu. Abraham juga berkata, iya Tuhan, engkau menyuruh aku pergi, aku akan pergi. Walaupun Abraham gak tahu mau melangkah kemana, tapi dia yakin dan percaya Tuhan yang memanggil dia adalah Tuhan yang luar biasa. Di Kejadian pasal 12 ayat 1 dikatakan bahwa keluarlah dari negerimu dan pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Tuhan berkata, pergi, keluar, aku akan tunjukkan kepadamu suatu negeri. Jadi adik-adik, mari kita belajar menaati firman Tuhan. Mari kita belajar untuk melihat sesuatu yang belum kita lihat. Melihat sesuatu yang tidak bisa kita lihat dengan mata jasmani. Kita yakin, kita belajar taat, kita belajar untuk setia, kita belajar untuk melakukan apa yang menjadi kemauan Tuhan. Sama seperti Abraham yang taat sama Tuhan, kalian juga berharap adik-adik muncul menjadi orang-orang yang taat di hadapan Tuhan. Kak, aku gak ngeliat apa-apa ketika aku baca Alkitab. Padahal aku udah baca setiap hari loh kak. Kak, aku gak lihat apa-apa. Padahal aku udah berdoa setiap hari. Kak, aku gak lihat apa-apa. Aku sudah ibadah sama Tuhan setiap hari Sabtu dan Minggu. Kak, aku gak lihat apa-apa. Adik-adik, tidak ada sesuatu yang sia-sia ketika kita melakukannya bersama dengan Tuhan. Ketika kita berdoa setiap hari, ketika kita baca kitab suci setiap hari, ketika kita beribadah setiap hari bersama dengan Tuhan, tidak ada yang sia-sia. Jadi jangan berkata, kak aku gak lihat apa-apa ketika aku datang sama Tuhan. Tidak. Ada sesuatu hal yang luar biasa. Ada hal di dalam dunia roh yang sedang kita bangun. Mungkin ketika kita berdoa, kita berperang melawan segala tipu muslihat iblis. Ketika kita berdoa, kita memberikan pertolongan, perlindungan bagi orang-orang ada di sekitar kita. Jadi adik-adik, mari melihat hanya dengan mata jasmani, tapi juga dengan mata rohani. Kita belajar untuk memiliki iman, kita belajar untuk memiliki ketaatan, kita belajar untuk tetap setia di hadapan Tuhan. Seperti tadi yang kalian bilang, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Jadi adik-adik, mari belajar untuk tetap taat setia di hadapan Tuhan. Walaupun saat ini kita mungkin belum mendapatkan jawaban doa, kita masih bergumul, kita masih memiliki suatu pergumulan di depan Tuhan, tetap setia. Abraham, dia orang yang setia. Ketika Tuhan menyuruh keluar dari negerinya, dia berkata, ya Tuhan. Dia melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ingat adik-adik, iman menimbulkan ketaatan. Jadi kalau adik-adik mau taat, adik-adik harus memiliki iman di hadapan Tuhan. Jadi adik-adik, kalian berharap adik-adik terus bertumbuh, terus setia, terus semangat dalam ibadah, dalam datang sama
sama Tuhan. Di saat yang lainnya main, di jam 5 sore tapi adik-adik mau datang beribadah, itu adalah hal yang luar biasa. Tuhan memperhatikan setiap kita. Tuhan selalu melihat adik-adik semua. Jangan bilang, kak Tuhan gak ngeliat aku. Tuhan melihat kita. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Jadi adik-adik jangan berkata bahwa Tuhan gak melihat kita. Tuhan melihat setiap kita. Nah, demikian renungan singkat kajian pada sore hari ini. Jadi adik-adik terus bersuka cita walaupun belum melihat tapi percaya. Berbahagia mereka yang melihat namun percaya. Kalian berharap adik-adik juga menjadi orang-orang yang berbahagia di dalam Tuhan. Yuk kita berdoa. Kita tutup ibadah kita pada sore hari ini. Bapak yang di surga, terima kasih kami mengucap syukur buat semua kebaikan, kemurahan yang kau berikan, yang kau tunjukkan dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya engkau Allah yang selalu hadir di tengah-tengah kami. Berikan kami iman, percaya kepada engkau sekalipun kami belum melihat. Tapi kami percaya bahwa engkau Tuhan yang selalu bersama dengan kami. Berikan kami iman yang akan menimbulkan ketaatan, taat di hadapan engkau ya Bapak. Berkati seluruh anak-anakmu dimanapun mereka berada saat ini, hari ini ya Bapak. Bila penyertaan, perlindungan daripada engkau, tuntun daripada engkau ada dalam kehidupan mereka semua. Terima kasih ya Tuhan. Segala puji dan kemuliaan hanya bagi engkau. Pertemukan kami kembali minggu depan dengan sukacita, semangat dan gairah yang baru. Terima kasih ya Bapak. Segala puji dan kemuliaan hanya bagi engkau Raja. Dan segala Raja kita sudah berdoa berkata amin. God bless you adik-adik. Kita ketemu lagi di minggu depan. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau membuatku berharga di mata-Mu. See you in cheerful Saturday. God bless you.